Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'azzal islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Malam ini kita masih diberikan panjang umur, sementara ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi sehat walafiat jasmaniah rohaniah kita, tapi juga ada sebagian saudara-saudara kita yang hari ini sedang menderita sakit. Ada yang sudah berhari-hari, ya, ada yang baru 1 hari gitu. Tapi alhamdulillah kula panjenengan diparingi sehat. Dan bersyukur lagi kita kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Ini nikmat yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau ada orang beramal jahat, ada orang beramal tidak baik, sementara kita beramal baik, itu kan luar biasa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus kita syukuri. Dengan bersyukur kita tambah semangat untuk terus beramal soleh. Ya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan, sekalipun secuil. Ya, sekalipun secuil. Tapi justru terkadang yang secuil itu ikhlas gitu. Kalau yang besar terkadang kurang ikhlas gitu. Tapi kalau yang sedikit gitu itu ikhlas. Maka jangan meremehkan amaliyah solehah yang sedikit. Nah, gitu. Karena yang sedikit itu biasanya ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, kemudian kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengingat Rasulullah, sehingga kita senantiasa ingat ajaran-ajarannya, ingat suri teladannya, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti, ya, mensuri teladani beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan lawan dari sebelumnya. Ya, kemarin itu 2 kali pertemuan tentang surga. Nah, ini 2 kali pertemuan juga ini untuk neraka. Ya. Ini termasuk kajian akidah. Ya. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Yang dipahami oleh Muhammadiyah seperti itu. Nah, di antara kajian akidah itu kita harus yakin tentang adanya surga dan neraka. Nah, surga sudah kita bahas, sekarang tinggal neraka. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ya, tujuan akhir dari perjalanan manusia yaitu antara surga dan neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga.
perjalanan akhir kita itu masuk surga atau masuk neraka. Kalau masuk surga, ya beruntunglah kita. Kalau masuk neraka, maka celakalah kita. Kiai Dahlan menggambarkannya, panjenengan itu sekarang berada di pinggir jurang, di pinggir jurang. Di dunia ini seperti di pinggir jurang. Kalau tidak hati-hati bisa terjatuh ke jurang, maka celakalah ya. Nah, itulah yang neraka maksudnya gitu. Tapi kalau kita di pinggir jurang itu bisa selamat, ya, maka itulah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia itu memang digambarkannya oleh Kiai Dahlan seperti itu ya. Makanya beliau hati-hati sekali dalam urusan dunia ini, hati-hati sekali. Untuk apa umur kita di dunia ya. Sudah kita manfaatkan untuk apa? Ada yang sudah 60 tahun, itu 60 tahun itu untuk apa? Ada yang baru 30 tahun, nah 30 tahun itu untuk apa gitu. Nah ini mesti terus dimuhasabah ya, terus dikoreksi oleh diri kita masing-masing, sehingga jangan sampai umur kita itu justru membawa kita kepada jurang kecelakaan ya. Surga menjadi tempat yang penuh kenikmatan sebagaimana sudah dijelaskan untuk orang-orang yang taat kepada Allah, sedangkan neraka akan menjadi tempat siksa di akhirat yang penuh dengan kesengsaraan ya. Nah, apa sih pengertian neraka itu? Secara umum, neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang membangkang atau menentang syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umum. Jadi neraka itu tempat siksaan di akhirat ya. Tapi ada orang yang bertanya, di dunia ada neraka enggak? Di dunia ada neraka enggak gitu. Atau di dunia ada surga enggak gitu. Maka kalau kita mempelajari agama, nanti akan ada hadis yang menyatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau rumah tangga ya di dunia ya, walaupun nanti di surga ada berumah tangga juga ya. Tapi maksud hadis ini adalah rumah tangga di dunia. Jadi kalau di dunia ini ada surga, maka itulah keluarga yang berhasil. Sebaliknya, kalau ada neraka dunia, maka itulah keluarga yang berantakan. Wah, itu sakitnya luar biasa. Makan pikiran betul-betul kalau keluarga berantakan itu ya. Tapi keluarga sakinah mawaddah itu nikmat sekali ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan surga dunia, ya bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian secara bahasa, kata neraka dalam Al-Quran disebut dengan nar ya, yang memiliki arti api yang menyala, an-naru ya, api yang menyala. Secara istilah, neraka bermakna sebagai tempat balasan dengan wujud siksaan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa atau kesalahan selama hidup di dunia ya. Neraka bermakna sebagai tempat balasan dengan wujud siksaan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa atau kesalahan selama hidup di
di dunia. Dan Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah sudah menyampaikan kepada kita mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Nah, sudah jelas. Nah, semuanya jelas semua. Yang benar juga jelas, yang keliru juga sudah jelas. Yang ada di petunjuk Allah jelas, yang sesat juga jelas. Gitu. Nah, kita tinggal milih. Gitu. Kita tinggal milih mau yang benar apa yang sesat. Gitu. Milih. Dan sudah dikasih fasilitas sama Allah berupa mata, telinga, pikiran. Sudah diberi fasilitas untuk bisa memilih, untuk bisa mengetahui oh ini benar, ini salah. Oleh karena itu kemudian di dalam ajaran Islam ada yang namanya baligh, ya. Kalau sudah baligh maka mukallaf, dia punya kewajiban. Tapi kalau belum baligh, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, masih anak-anak, maka dia tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban memilih. Ya sudah. Terus orang tuanya yang membimbing. Karena dia belum punya kewajiban memilih, maka orang tuanya yang membimbing. Ini saja, jangan yang begini. Ini, ya, gitu. Ini keliru. Ini. Nanti kalau sudah baligh, ya sudah, dia mukallaf, dia disuruh milih sendiri. Nah, fungsi orang tuanya gimana? Nasihat, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Oleh karena itu di dalam Islam satu hari bayi baru lahir sampai 7 tahun itu anak orang tua. Anak orang tua. Artinya betul-betul orang tua berperan sekali. Berperan sekali. Kalau orang tua anaknya umur baru lahir sampai 7 tahun tidak diperhatikan, wah itu bahaya sekali. Karena itu namanya saja anak orang tua. Tapi nanti 7 sampai 15 itu sudah bukan anak orang tua lagi, tapi orang tua membimbing menjadi teman. Ya, menjadi teman. Neraka disebut juga penjara, ya, untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganggap remeh berita mengenai adanya pengadilan di akhirat dan neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalam hadis juga dinyatakan an-naru sijul mukminin, neraka itu penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ya jangan dekat-dekat dengan penjara, maksudnya begitu. Jangan dekat-dekat dengan penjara. Wa jannatul mukminin, surganya orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Neraka semata-mata bukanlah tempat penyiksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan tempat penyembuhan juga. Tempat penyembuhan. Ya. Neraka dihadirkan untuk menghukum orang-orang yang durhaka, yakni orang-orang kafir, musyrik, fasik, munafik dan sejenisnya.
Orang-orang yang dianggap durhaka tadi akan tinggal abadi di dalam neraka. Kemudian orang-orang mukmin yang durhaka, nah ini orang-orang mukmin yang durhaka akan menjalani masa hukuman dan tinggal sementara di neraka. Setelah itu mereka akan dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyembuhan. Ya. Jadi untuk membedakan ada mukmin yang taat, ada mukmin yang tidak taat, gitu kan? Kalau mukmin yang taat sudah jelas surganya. Nah, kalau mukmin yang tidak taat gimana? Tentu saja tidak langsung ke surga, kan gitu kan? Harus ada hukuman untuk orang mukmin yang tidak taat. Nah, hukumannya apa? Ya tadi, dimasukkan neraka tapi sementara gitu. Selama apa? Ya selama sebanyak dosa-dosanya yang dilakukan. Kalau dosanya banyak ya agak lama gitu. Kalau dosanya sedikit tentu saja cepat gitu ya. Kecuali sebelum meninggal, orang mukmin yang berbuat kesalahan berdosa ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal bertaubat kepada Allah sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamat dia. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkannya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, dan bersegeralah kamu kepada menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini ada ayat yang memerintahkan supaya kita segera cepat-cepat, jangan ditunda-tunda untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri minta ampun itu gimana? Ciri minta ampun itu satu, menyesal. Ya, menyesal telah berbuat salah. Ya Allah, saya menyesal. Itu syarat pertama. Syarat kedua, meninggalkan maksiat itu. Syarat kedua, meninggalkan maksiat itu. Artinya tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, membuang bekas-bekas kemaksiatannya itu. Membuang bekas-bekas kemaksiatannya itu. Dan kemudian yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi sampai mati. Berjanji tidak akan mengulangi sampai mati. Itulah namanya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena terkadang ada orang yang taubat setelah 10 tahun diulangi. Sudah taubat 10 tahun, tahun ke-11 mengulangi gitu. Nah, itu bukan taubatan nasuha. Itu namanya tomat, tobat kumat, itu tobat kumat. Nah, kalau yang nasuha itu ya sudah sekali ditinggalkan
dan berjanji tidak akan mengulangi sampai mati. Nah, itu namanya taubatan nasuha. Nah, kita disuruh seperti itu biar apa? Biar nanti tidak mampir ke neraka. Gitu. Dan di dunia ini, di manusia ini kan hampir tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Maka bertaubat menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan kemarin pada saat membahas tentang sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyampaikan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan bagi orang-orang yang beriman itu beristighfar pada waktu sahar. Pada waktu sahar. Sahar itu 15 menit atau 10 menit sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu kalau bangun sholat tahajud, kemudian sudah sholat tahajud, sudah sholat witir, sudah baca Quran, ya, sudah mempelajari agama, sudah berdoa kepada Allah, nanti 15 menit sebelum subuh jangan digunakan untuk yang lain kecuali untuk istighfar. Mengingat kesalahan-kesalahan kita yang lakukan, kemudian minta ampun kepada Allah, dan tadi tinggalkan maksiat itu, hilangkan bekas-bekasnya, dan berjanji tidak akan mengulangi sampai mati. Itu insya Allah selamat kita. Kalau seperti itu kita insya Allah selamat ya. Kemudian ciri-ciri neraka. Ciri-ciri neraka. Satu, panasnya api neraka. Ini biar ngerti ya, panasnya api neraka itu seperti apa. Panasnya api neraka digambarkan seperti ketika di dunia ini manusia membakar kayu, kemudian melentikkan bunga api. Api neraka juga melontarkan bunga-bunga api, namun tentu tidak sama besarnya antara bunga api di dunia dengan di neraka. Bila dibandingkan maka sangatlah jauh. Hal ini juga digambarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 32 sampai 33. Innaha tarmi bisyaroring kal qasri. Innaha tarmi bisyaroring kal qasri. Sesungguhnya neraka menyemburkan bunga api bagaikan istana yang besar dan tinggi. Jadi percikan apinya itu seperti istana. Bangunan istana itu ada yang rendah, no, betul. Bangunan istana itu ya biasanya menjulang tinggi kan gitu ya. Menjulang tinggi, besar menjulang tinggi, namanya aja istana gitu. Nggak ada istana kecil kan, nggak ada. Istana kok kecil, pendek gitu, tidak ada. Istana itu masih lebar, besar. Makanya kan istana kepresidenan di Bogor, wah itu berapa hektar itu. Istana kepresidenan di Yogyakarta itu juga luas gitu ya. Istana di Jalan Merdeka Jakarta, wah itu lebar sekali, luas sekali itu, dan bangunannya tinggi. Kemudian di dalam ayat yang 33-nya ka'annahu jimalat sufur, seakan-akan iringan unta hitam kekuning-kuningan. Jadi percikan apinya itu seakan-akan iringan unta, iringan unta yang hitam kekuning-kuningan. Nah itu api neraka. Api neraka itu seperti panasnya api neraka itu, bayangannya seperti itu. Berapa kali lipat? Ya, saya belum menemukan ini. Berapa kali lipat panasnya gitu. Saya pernah dengar
7.000 atau 700 kali lipat, tapi saya belum ketemu hadisnya, jadi tidak berani menyampaikan. Ini yang dalam Al-Quran saja. Jadi seperti onta hitam yang iringan, onta hitam yang kekuning-kuningan. Bayangkan itu. Iringan onta itu berarti kan tidak satu. Namanya sih iringan, minimal 2 gitu. Minimal 2. Onta itu beriringan, minimal 2 kan. Ada kisah nyata ini. Jadi ada orang bapak-bapak ya, itu sudah menikah, sudah punya anak sampai umur 42 tahun, tidak pernah sholat, belas ratau sholat. Nah, satu ketika masuk umur 43, dia ngomong sama istrinya, "Bu, aku diajari sholat. Bu, aku diajari sholat." Istrinya ahli sholat, tapi suaminya ini tidak pernah sholat. Tapi kemudian 43 tahun minta diajari sholat sama istrinya. Diajari. Sambil istrinya tanya, "Sampai ujuk-ujuk ya lo diajari sholat ke priye?" Ujuk-ujuk gitu, tidak ada berita, tidak apa-apa, tahu ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk minta diajari sholat gitu. Jawabnya apa? "Saya takut masuk neraka. Saya takut masuk neraka." Jadi dia rupanya membayangkan, Bapak Ibu ya, kena percikan api di dunia saja sakitnya luar biasa. Nah ini nanti kalau dibakar di neraka akhirat seperti apa sakitnya gitu. Itu membayangkan begitu. Pikirannya itu diberikan hidayah oleh Allah lewat seperti itu. Ini namanya hidayah Allah itu, Pak. Hidayah Allah itu macam-macam datangnya. Bisa karena takut, bisa karena senang dan sebagainya gitu kan. Kalau ini takut, takutnya sama neraka. Akhirnya belajar sholat, bisa sholat. Datang hari Jumat, ya dia Jumatan ke masjid gitu. Dia Jumatan ke masjid. Itu tonggo-tonggone, konco-koncone itu pada nyawang gitu, kok tumben temen ring masjid. Tumben temen ring masjid. Biasanya rata ring masjid, ring masjid. Akhirnya malu, Pak. Malu. Disawang, diomongi, ditakoki terus gitu, malu. Akhirnya kalau Jumatan keluar dari kampung. Kalau Jumatan keluar dari kampung, itu orang Stono itu. Jadi kalau Jumatan dia di Al Irsyad atau ke Noyontaan atau ke sana ke Baros gitu. Tidak berani, karena kalau di Setono terus ditanyain terus, "Kamu kenapa gitu? Kok bisa tadinya tidak pernah sholat kok jadi sholat?" 2 tahun, Pak. 2 tahun dia sholat, dia kemudian meninggal dunia. Berarti umur 44. 2 tahun tok, Pak. 2 tahun tok dia sholat, benar-benar sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian umur 44 dia meninggal dunia di pangkuan istrinya. Dan istrinya mengatakan, "Alhamdulillah, Pak, bojoku tak bimbing la ilaha illallah, nganut pas la ilaha illallah meninggal dunia." Saya bilang mudah-mudahan husnul khotimah. Itu sholatnya 2 tahun, dan jenengan sholatnya kan harus bertahun-tahun, insya Allah husnul khotimah. Itu asli, Pak, ini nggak ngarang ini. Ini nggak ngarang, asli ini. Cerita apa namanya, kasus apa namanya, kalau kisah nyata gitu, kisah nyata gitu, bukan ngarang gitu. Kisah nyata, insyaallah ya. Yang kedua, warna api neraka. Warnanya juga disebutkan ini. Warna api neraka ada bermacam-macam, diantaranya warna merah, putih, hitam,
Yang terpanas berwarna hitam legam. Warna api pada dasarnya adalah merah. Kemudian apabila ditinggikan suhunya, maka warna api itu akan menjadi putih. Lalu jika dinaikkan lagi, suhunya akan berubah menjadi hitam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Api, ya kata Rasulullah, kita ala nari alfasanatin hatta ihmarrat summa kita alaiha alfasanatin hatta ibyaddat summa kita alaiha alfasanatin hatta iswaddat fahiya sauda'u mudlimatun. Api dinaikkan suhunya 1000 tahun berubah menjadi merah. Dinaikkan lagi 1000 tahun menjadi putih, kemudian dinaikkan lagi selama 1000 tahun menghitam, dan itulah yang disebut dengan hitam legam. Masya Allah ya. Jadi nanti neraka itu kan bertingkat-tingkat. Kalau surga kemarin 8 tingkat, 7 tingkat ya. Kalau ke atas, kalau surga itu ke atas tingkatnya, kalau neraka ke bawah tingkatnya. Yang paling bawah yang paling panas, dekat sumber api. Nah itu yang hitam legam itu yang di paling bawah, neraka jahim. Masya Allah, nanti sampai sana. Enggak, maksudnya pembahasannya nanti sampai sana, ya. Nah, jadi kalau ini ngarang Pak, kalau ini ngarang. Tapi perlu juga. Jadi ada orang bertanya, itu pemborong apa itu kok koruptor kok pada di surga, katanya gitu. Ya yang tidak korupsi kan ngerti, kenal koncoku tukang korupsi kok ning surga gitu. Ada yang jawab, itu hanya survei. Itu hanya survei. Nanti kembali lagi. Waktunya sudah habis ya. Suara api neraka menggelegar. Ya. Kemudian kedalaman neraka, Insya Allah. Kedalaman neraka. Yang terakhir, bahan bakar neraka. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 24. Nah, jadi Masya Allah, bahan bakarnya manusia dan batu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan neraka. Ya, mudah-mudahan ini sudah menjadi pelajaran bagi kita untuk kita tidak pernah mau untuk masuk ke sana. Nah, untuk tidak mau masuk ke sana itu ya konsekuensinya di dunia harus melakukan sesuatu yang menghindar dari neraka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.